Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Sirah Nabawiyah. Kali ini kita akan belajar kembali tentang lahirnya Nabi terakhir atau Nabi Muhammad SAW. Simak video setelah ini baik-baik ya. Ketika suami Halimah mengecek ke dalam kandang ternak, ia dapati unta mereka mengeluarkan susu. Padahal unta itu cukup tua dan sudah tidak mengeluarkan susu setetes pun sebelumnya. Wahai istriku, pasti engkau tidak percaya apa yang aku bawa. Coba, minumlah. Apa ini? Susu unta? Ya, benar. Unta tua kita akhirnya mengeluarkan susu lagi. Engkau telah mengambil anak yang penuh berkah, wahai istriku. Demi Allah, Muhammad benar-benar membawa keberkahan dalam keluarga kita. Setelah beberapa waktu berlalu, pasangan suami istri itu dikejutkan dengan pemandangan asri di depan rumah. Subhanallah, tanah yang sebelumnya kering menjadi subur. Lihat juga kambing-kambing kita yang kurus menjadi gemuk. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat-Mu. Keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh keluarga Halimah setelah kedatangan Muhammad. Itulah balasan atas ketulusan mereka dalam merawat dan menyayangi Muhammad. Tak terasa 2 tahun berlalu begitu cepat. Tiba saatnya Halimah mengembalikan Muhammad kembali ke pangkuan Aminah. Ibu dan anak itu saling melepaskan kerinduan setelah 2 tahun berpisah. Anakku tersayang, engkau sudah besar dan tampak sehat sekali. Ibu sangat merindukanmu. Melihat hal itu, Halimah dan Harits merasa terharu. Keduanya saling berpandangan. Dengan apa aku dapat membalas kebaikan kalian? Sebenarnya kami sangat bersyukur bisa merawat Muhammad. Ia sudah kami anggap seperti anak sendiri. Jikalau diizinkan, kami ingin merawat Muhammad lebih lama lagi. Bukan bermaksud lancang, wahai ibu Muhammad. Aku dengar Mekah sedang dilanda wabah penyakit. Apa tidak sebaiknya Muhammad tinggal bersama keluarga kami di dusun Bani Sa'ad? Terkait permintaan kalian, aku perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan kakeknya. Tidak lama kemudian, Abdul Muthalib datang. Beliau memberikan keputusan yang bijak. Aminah menyadari bahwa usulan Halimah dan suaminya itu baik. Meskipun sebenarnya ia masih merasa berat jika harus berpisah dengan Muhammad secepat ini. Sejujurnya aku sangat senang melihat cucuku ini tumbuh dengan sehat. Jadi keputusanku demi kebaikannya juga. Kami izinkan Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad sampai usianya genap 5 tahun. Harapanku adalah kelak Muhammad dapat belajar berbicara dengan fasih karena terbiasa mendengar bahasa Arab yang murni. Meskipun berat, aku setuju dengan keputusan kakek. Namun, untuk beberapa hari ini, biarkan Muhammad bersamaku. Setelah itu, kalian boleh membawanya pulang ke Taif. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Kami sangat bersyukur dapat kembali merawat Muhammad. Halimah dan suaminya memiliki 3 orang anak. Namanya Abdullah, Unaisah, dan Syaimah. Mereka semua menjadi saudara sepersusuan Muhammad. Belum genap di usianya 4 tahun, Muhammad ikut menggembala kambing bersama saudara-saudaranya. Pada saat itulah terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ibu, Muhammad kita. Muhammad kenapa, nak? Muhammad dibunuh oleh seseorang. Hah? Yang benar saja. Tunjukkan pada kami, di mana Muhammad? Halimah dan suaminya segera berlari menemui Muhammad. Wajahnya tampak pucat. Halimah langsung memeluk Muhammad dan menanyainya. Apa yang terjadi padamu, nak? Kemudian Muhammad menceritakan peristiwa yang barusan terjadi kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 162. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan beberapa anak. Jibril kemudian menangkapnya,
menelentangkannya, lalu Jibril membelah dada beliau. Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan, "Ini adalah bagian setan darimu." Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam. Lalu ditumpuk, kemudian dikembalikan ke tempatnya. "Wahai suamiku, perasaanku tidak enak. Secepatnya aku akan membawanya kembali ke Mekah. Aku takut setan telah menggodanya." Iya, kalian berdua berhati-hatilah. Setelah peristiwa menggemparkan itu, Halimah bermaksud menyerahkan Muhammad kepada ibunya sebelum waktu yang ditentukan. "Wahai saudariku, apa terjadi sesuatu pada putraku sehingga membuatmu menemuiku sebelum waktu yang telah kita sepakati?" "Iya, memang terjadi sesuatu kepada putramu. Aku rasa kami telah menyelesaikan tugas untuk mengasuhnya. Sekarang saatnya aku kembalikan ia kepadamu." "Tunggu, katakan dengan jelas agar aku bisa mengerti sebenarnya apa yang terjadi pada Muhammad." Halimah menceritakan peristiwa pembelahan dada Muhammad kepada Aminah dengan suara yang terbata-bata. Sedangkan Aminah dengan tenang mendengarkan penjelasan Halimah. "Wahai ibu susu anakku, demi Allah, setan tidak mempunyai daya upaya untuk merasuki tubuh anak suci ini. Masih ingatkah engkau, aku pernah mengatakan kepadamu bahwa kelak Muhammad ini akan menjadi orang besar. Sewaktu aku mengandungnya, aku merasakan banyak keajaiban. Apakah keajaiban itu juga terjadi kepada keluargamu?" "Iya, kami merasakan banyak keberkahan sejak mengasuh putramu." Jadi tenanglah wahai saudariku, jangan khawatir. Insya Allah Muhammad selalu dilindungi olehnya. Aku dan kakeknya telah mempercayakan pengasuhan Muhammad kepadamu." Setelah mendengar penjelasan Aminah, Halimah dapat bernafas lega. Semua ketakutannya sirna. Begitulah akhirnya Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad bersama Halimah. Sekarang usia Muhammad telah genap 5 tahun. Tidak lama lagi Muhammad akan berpisah dengan keluarga Halimah. Pada hari itu Muhammad dan anak-anak Halimah sedang asyik mengembala kambing sambil berkejar-kejaran. Tiba-tiba Halimah mendatangi mereka dan mengajak pulang. Wahai ibu, ada apa? Mengapa engkau menyusul kami? Tidak biasanya. Kami masih ingin bermain, Bu. Kedatangan Halimah yang tiba-tiba disebabkan ada perasaan khawatir. Terlebih lagi melihat ada 2 orang Habasyah sedang mengintai Muhammad dari kejauhan. "Anak-anak, coba perhatikan langit di atas sana. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Makanya ibu menyusul kalian kemari." "Oh iya, benar juga. Ibu baik sekali menyusul kami." Kekhawatiran Halimah belum berhenti sampai kedua laki-laki itu mendekati Muhammad. Hei anak-anak, kau sudah selesai bermainnya? Tadi itu seru sekali loh. Sebenarnya apa yang paman inginkan? Hahaha, tidak ada nak. Coba kau berbalik badan. Muhammad kecil membalikkan badannya dan 2 laki-laki itu terbelalak melihat punggungnya. Mereka lalu pergi sambil berbisik-bisik. Aneh sekali kedua paman itu. Mereka sangat mencurigakan. Ayo anak-anak, sebaiknya kita pulang sekarang. Kekhawatiran Halimah pun terbukti. Orang-orang Habasyah itu merencanakan hal buruk pada Muhammad kecil setelah melihat tanda di punggungnya. Tidak salah lagi. Menurut berita yang aku dengar bahwa anak laki-laki yang memiliki tanda di antara kedua bahunya itu kelak akan menjadi orang yang besar. Kita harus mendapatkannya sebelum keduluan orang lain. Jika kita berhasil mendapatkannya, pasti raja akan memberikan hadiah besar untuk kita. Sayup-sayup pembicaraan kedua orang Habasyah terdengar sampai ke telinga Halimah. Ia pun segera mempercepat langkah kakinya. Aku harus pergi dari tempat ini. Muhammad sudah tidak aman tinggal di dusun ini. Anak-anak, bisa agak cepat jalannya? Baik, Bu. Untung saja
Meskipun dengan susah payah, Halimah dan anak-anak berhasil lolos dari kejaran orang-orang Habasyah yang ingin menculik Muhammad. Anak-anak, sepertinya kalian harus berpisah dengan Muhammad. Sudah waktunya ibu mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Wahai Muhammad, meskipun kita tidak tinggal bersama-sama lagi, namun kita tetap bersaudara sampai kapanpun. Kita pasti akan merindukanmu, Muhammad. Jangan lupakan persahabatan kita ya Muhammad. Terima kasih semuanya. Aku tidak akan pernah melupakan kalian semua. Sampai jumpa lagi. Ayo Muhammad, kita harus tiba di Mekah sebelum tengah malam. Pasti ibu dan kakekmu sangat bahagia bertemu denganmu. Akhirnya Muhammad berangkat meninggalkan dusun Bani Sa'ad dengan perasaan haru. Terlalu banyak kenangan indah yang ia lewati bersama keluarga Halimah. Namun di sisi lain, ia juga merindukan keluarganya di Mekah. Ya, itu tadi kisah Nabi Muhammad kecil yang diasuh oleh Halimah dan diberikan kembali kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil adalah apabila kita bersabar dan selalu memiliki niat baik, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti niat baik Abdul Muthalib dalam menemukan sumur air Zam-Zam, dan niat baik Halimah yang mau menjadi ibu susu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ternyata menjadi penyejuk bagi orang-orang di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian pelajaran sirah pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.